Oke Manja, ya apa kabar Manja? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan di rumah tadi? Sudah Pak. Sarapan apa? Tadi nenek menyayur ikan tongkol di gulai. Gulai. Enak lah berarti ya Manja ya, enak ya kan? Oke, ya Manja. Hari ini udah berbuat baik apa aja Manja? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Oke. Nah, Manja kan ini dipanggil ke ruang BK. Iya Pak. Ya, kira-kira Manja tahu nggak apa penyebab Manja dipanggil ke ruangan BK? Tahu Pak, karena mungkin Manja sering tidak hadir dalam sekolah, terlalu bolos, juga jarang mengerjakan tugas serta malas di kelas. Oke, berarti Manja paham ya. Nah, Manja, Bapak tanya, Manja ingin nggak permasalahan ini selesai? Sangat-sangat ingin Pak. Sangat-sangat ingin ya. Berarti Manja mau nggak mengikuti salah satu layanan dalam BK, yaitu layanan konseling individu? Iya Pak. Oke, mantap. Nah, sebelumnya Manja udah pernah mengikuti layanan konseling individu belum? Belum Pak. Belum ya. Oke, berarti di sini Bapak jelaskan dulu ya Manja, apa yang dimaksud dengan layanan konseling individu. Ya, layanan konseling individu itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling ya untuk membantu ya seseorang itu menyelesaikan masalahnya dengan bantuan dari guru BK atau konselor. Ya, tujuannya apa? Ya, yang pertama tadi untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang kedua adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, sampai di sini paham aja? Paham Pak. Oke. Nah, dalam konseling individu ini ya ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Nah, agar permasalahan ya yang dimiliki Manja ini mampu terselesaikan dengan baik. Ya. Nah, asas yang pertama adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan apa? Asas keterbukaan adalah ya Manja bersikap terbuka dalam mengungkapkan semua permasalahan. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan. Ya. Nah, asas yang kedua adalah asas kesukarelaan. Artinya apa? Manja sukarela atau ikhlas mengikuti layanan konseling individu ini. Sekarang Bapak tanya Manja, sukarela enggak? Suka Pak. Sukarela ya berarti ya. Nah, yang ketiga yaitu asas kekinian, yaitu masalah yang nanti yang dibahas ini adalah masalah yang sekarang terjadi. Nah, yang keempat ya adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa? Yaitu apabila ada segala sesuatu yang bersifat pribadi, ya baik data ataupun permasalahan, itu kita akan rahasiakan hanya antara Manja dengan Bapak. Ya, jadi Bapak di sini berkomitmen untuk menjaga rahasia yang Manja miliki. Ya, jadi Manja nggak perlu takut rahasia yang Manja miliki itu tersebar kemanapun, baik itu kepada guru, ya ataupun kepada teman-teman Manja. Ya, sampai di sini paham Manja? Paham Pak. Oke, paham. Berarti bersedia nih kan? Bersedia. Oke. Nah, untuk kontrak waktunya, ya kita pada pertemuan pertama ini setuju nggak kalau kita kontrak waktunya 40 menit? Setuju Pak. Setuju. Nanti apabila permasalahan ini belum selesai, ya kita lanjut di pertemuan di esok hari, ya dengan waktu yang kurang lebih sama 40 menit. Oke, apa Manja siap untuk mengikuti layanan konseling individu ini? Siap Pak. Oke, siap. Oke ya. Nah, sekarang gini Manja. Tadi kan Manja udah mengetahui ya, apa sih penyebab Manja dipanggil ke ruang BK? Apa sih tadi? Coba sebutin. Karena jarang sekolah, Iya. kemudian bolos, Terus? jarang mengerjakan tugas, juga bermalas-malasan di sekolah. Oke, berarti ada 4 permasalahan. Ya. Nah, sekarang Manja, Bapak boleh nanya nggak? Boleh. Oke. Dari 4 permasalahan tadi, kira-kira penyebabnya apa Manja? Dikarenakan saya dengan bunda saya bertengkar Pak. Bertengkar ya. Oke,
Manja dengan Bunda Manja tadi bertengkar. Bisa jelaskan gimana kejadiannya, apa penyebabnya Manja? Oke, jadi kali itu Pak, saya kan mengikuti ekskul. Kemudian saya sebenarnya sudah bilang kepada ibu saya, adik dari bunda saya, kalau saya ekskul berenang. Iya. Kemudian saya bilang ekskul itu agak sedikit jauh, jadi mungkin bayinya agak lama. Kemudian mungkin menurut bunda Manja itu lama pulangnya karena Manja latihan ekskul yang lain. Terus? Jadi kemudian itu kan biasanya kalau ekskul drum band itu Pak balik jam 3:30. Iya. Karena Manja bukan ekskul drum band, jadi kali itu balik jam 6 lebih. Iya. Jadi dikiranya Manja tuh bukan ekskul tapi melainkan pergi ke tempat lain atau dolan-dolan ke tempat yang lain. Sehingga Bunda Manja saat itu marah karena pikirnya Manja berbohong, padahal hanya sedikit salah paham. Jadi karena itulah Pak, saya sekarang bertengkar dengan bunda saya sehingga saya bolos, juga malas dan jarang mengerjakan tugas. Oke, apakah Manja sudah menjelaskan kepada bunda mengenai hal ini bahwasanya itu kesalahpahaman? Sudah Pak, tapi karena pas bunda itu kan ada nyariin juga Pak ke tempat teman Manja. Nah jadi bunda bilang, apakah hari ini ada latihan drum band? Kawan saya bilang tidak, mungkin dia dolan, kata kawan saya seperti itu. Jadi karena bunda saya lebih percaya kepada dia, jadi dibilangnya saya bohong. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan namun tidak dimengerti juga oleh bunda. Kira-kira Manja yang menyebabkan bunda begitu marah karena kesalahpahaman ini, ada nggak permasalahan sebelumnya? Menurut saya sih nggak ada Pak. Ya, permasalahan dengan keluarga yang lain, bagaimana bisa diceritakan? Ada sih Pak, kali itu kan. Iya. Jadi karena dulu orang tua saya bertengkar kan. Udah gitu pertama saya ikut bunda, kemudian ikut nenek. Jadi setelah tempat nenek ini Manja agak jarang ke tempat bunda kan. Terus bunda dari situ kayak menganggap kalau Manja ini udah tidak memperdulikan bunda lagi. Padahal Manja nggak kesana kan karena jauh Pak, dari sini ke Bagan Batu lumayan jauh. Dari itu Manja kalau kesana juga harus nunggu ibu yang di Medan balik ke sana juga. Jadi dari itulah bunda marah sama Manja. Ya, tadi Manja katakan bahwasanya ada pertengkaran orang tua. Bisa jelasin Manja? Iya, jadi dulu waktu sebelum orang tua saya berpisah Pak. Oh, orang tua berpisah ya? Iya Pak. Orang tua berpisah itu mereka terjadi pertengkaran mulai dari memukul, bahkan bapak saya sendiri pernah mencoba untuk membunuh bunda saya. Terus? Daripada itu saya semenjak kejadian itu saya agak sedikit trauma karena perilaku bapak. Kemudian beberapa bulan kemudian karena bunda nggak tahan mungkin dengan konflik yang mereka miliki, bunda memutuskan untuk bercerai sama bapak. Kemudian dari bercerai itu sebenarnya bukan hanya karena pertengkaran Pak, bercerainya. Apa lagi karena dulu bapak sering main judi, juga memakai sabu-sabu, daun ganja juga. Jadi bunda nggak sanggup, karena dulu waktu masih sama bunda, perekonomian bunda sama bapak masih di bawah sekali. Jadi kan bunda bermaksud untuk menaikkan ekonomi, tapi karena perilaku bapak yang seperti itu bunda nggak tahan, kemudian memilih berpisah. Manja tunggu sebentar, ini ada tisu nak. Oke, bisa dilanjut lagi. Oke, jadi semenjak itu bunda memilih bercerai. Kemudian daripada itu bunda bercerai dengan bapak kembali ke tempat mamanya, terus bunda juga tempat nenek juga.
juga kan buat rumahnya. Begitu di dalam persidangan itu katanya ada sedikit mau perebutkan manja tinggal sama bunda atau sama bapak. Iya, iya. Sebenarnya bapak meminta manja tinggal sama keluarga bapak, namun manja lebih memilih tinggal sama bunda manja. Manja tadi kan Manja pilih tinggal dengan bunda. Kira-kira apa yang menyebabkan menguatkan Manja memilih bunda? Ayo coba. Karena manja ingin ada di samping bunda, selalu nemenin bunda. Namun karena manja sakit, kemudian juga bapak kekeh untuk memperebutkan manja. Kali itu orang bapak sampai bilang kalau membawa manja ke nenek itu hanya sebentar. Namun secara diam-diam mereka memindahkan manja, mengeluarkan manja dari sekolah manja yang lama ke sekolah manja yang baru. Kemudian saat manja meminta untuk pulang ke bunda manja lagi, bapak bilang kalau manja lebih baik di sini, dan itu juga semua urusan dari pindah sekolahnya udah diurus sama bapak. Jadi manja mau nggak mau harus di sini. Kemudian dari itu sebelum saya dijemput sama bapak saya pernah melihat bunda saya menangis kan Pak. Kemudian saya tanya, bunda kenapa menangis? Gitu. Terus bunda bilang nggak apa-apa demi menutupi mungkin kesedihannya agar saya tidak sedih juga. Terus saya bilang, bunda jangan nangis, nanti manja ikut menangis. Begitu bunda tenang aja, manja akan selalu ada sama bunda, gitu kan. Kemudian karena orang bapak memindahkan manja jadi merasa bersalah sama bunda karena udah pernah berjanji sama bunda. Jadi semenjak itu saya tinggal di sini dengan perasaan bersalah, juga hati yang hancur, sedih juga, dan agak sedikit nggak kerasan di sini Pak. Oh begitu ya. Ya. Kalau boleh bapak tahu Manja apa yang menyebabkan Manja, salah satu yang menyebabkan Manja nggak kerasan tinggal di sini sama Manja? Sedih ceritakan. Yang terutama mungkin karena jauh dari bunda. Yang kedua juga sifat nenek sama kakek Manja yang agak sedikit berbeda. Terutama lagi dulu Manja kan masih cucu pertama Pak. Iya. Cucu pertama dulu kayak disayangi sekali Pak. Kemudian karena ibu saya menikah, dia punya anak, dan anak itu laki-laki. Jadi saya juga punya adik, tapi adik saya perempuan. Jadi nenek saya lebih kayak dominan sayang kepada anak laki-laki, cucu laki-lakinya. Kemudian daripada itu saya juga sering dikekang, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini. Karena saya kan maklum bapak seorang remaja, pasti ingin dolan sama kawan juga, tapi nggak dibolehin, lebih dominan ke kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain ini. Sedangkan ibu saya diperbolehkan untuk dolan ke sana dan ke sini. Memang mungkin karena perbedaan umur, mungkin ibu Manja juga udah bisa menjaga diri, jadi nggak terlalu dikekang sama nenek. Oke, begitu ya Manja. Oke, tadi Manja kan setelah menceritakan semua hal yang Manja alami, ya kan tadi Manja sampaikan akhir-akhir ini bertengkar tuh sama ibu. Udah berapa lama pertengkarannya? Sekitar 1 bulan. Berarti 1 bulan ini Manja masih terdapat salah paham dengan bunda. Ya, belum diselesaikan permasalahannya. Belum. Oke, ya kalau begitu Manja, Manja kan tadi mengatakan bahwasanya Manja ingin permasalahan ini diselesaikan. Ya, ingin sekali permasalahan ini diselesaikan. Pak Bu. Manja, setelah Manja tadi menceritakan apa yang dialami oleh Manja,
mulai dari peristiwa perceraian orang tua, ya, kemudian pertengkaran dengan bundanya Manja, kemudian dengan nggak kerasanya Manja tinggal dengan nenek. Manja memiliki keinginan nggak terhadap permasalahan-permasalahan yang Manja alami? Ingin sih. Ada, apa itu coba? Yang pertama ya ingin sekali kembali lagi ke tempat Bunda, karena Manja ingin mendapati janji Manja yang dulu pernah dia katakan sama Bunda. Kemudian ingin kesalahpahaman yang dialami Manja selesai. Kemudian sifat nenek sama kakek Manja ingin berubah kayak dulu waktu pertama Manja kesini. Oke, itu berarti keinginan Manja dengan keluarga Manja. Nah, kemudian Bapak tanya, ya tadi kan Manja juga karena akibat dari konflik itu, Manja kan jadinya tidak sekolah, sering bolos, kemudian sering tidak mengerjakan tugas, kemudian jadi tidak konsentrasi, jadi malas untuk belajar. Ada nggak keinginan Manja dari 4 hal ini? Ada sih Pak, ingin memperbaiki diri agar tidak bolos lagi. Iya. Terus? Kemudian memperbaiki diri dalam belajar. Nah kan ada cita-cita yang harus dikejar. Kalau boleh Bapak tahu, cita-cita seperti apa yang ingin Manja kejar? Manja ingin menjadi seorang pramugari. Apa alasan dibalik Manja ingin jadi pramugari? Suka aja sih Pak sama cita-cita itu. Suka dengan bagaimana seorang pramugari bekerja, jadi Manja pengen jadi seorang pramugari. Oke, ya. Nah sekarang Manja, ya Bapak tanya, ya, dengan keinginanmu, ya yang sudah tadi kamu sebutkan, ya apakah yang sudah Manja lakukan untuk memenuhi keinginan itu? Yang pertama ya selalu berdoa kepada Allah agar keinginannya tercapai. Kemudian berusaha juga untuk memperbaiki diri agar orang-orang di sekitar Manja lebih percaya kepada Manja. Begitu. Kemudian ingin menepati janji Manja itu melalui ya berkomunikasi lagi dengan Bunda, berusaha untuk berkomunikasi agar pertengkarannya tidak ada lagi. Oke, ya itu keinginan yang Manja ucapkan. Kira-kira itu udah dilakuin belum? Tidak sih Pak, tapi kadang hampir menyerah karena kadang ada hasil yang dikeluarkan dari keinginan Manja. Oke, sudah berusaha melakukan tapi belum optimal hasilnya. Yang Manja setelah kurang optimal hasilnya tadi itu jadi merasa males, gitu ya. Oke. Oke, Manja, ya. Bapak mau tanya sekarang, ya. Menurut Manja, dengan Manja seperti ini terus, ya, tidak bisa melakukan keinginan-keinginan yang Manja inginkan, terus ada konflik dengan Bunda Manja, kemudian apalagi terus melakukan hal-hal seperti bolos, ya, kemudian sering tidak mengerjakan tugas, malas untuk belajar, ya, kira-kira apa sih dampaknya untuk Manja? Ya dampaknya Pak, ya kemudian Manja agak sedikit menjadi, menurut Manja ya Pak, Manja agak sedikit menjadi anak yang nakal sih. Menjadi anak yang nakal, ya. Kalau dari sisi gini, tidak belajar, kemudian sering bolos, kira-kira apa yang akan terjadi pada dirimu? Hidup saya akan berantakan karena sering bolos, kemudian jarang belajar karena kan
Beda sasaran tergantung dia sekolah atau tidaknya. Oke, ya. Stop dulu yuk. Kok bisa cepat kali gini ya? Oke, Manja tadi kan ceritakan bahwasannya Manja itu ternyata orang tua Manja itu broken home, ya, broken gitu ya, kan bercerai. Kalau Bapak boleh tanya, Manja gimana komunikasi dengan ayah saat ini? Komunikasi dengan ayah agak sedikit jarang karena sedikit banyaknya dalam hati Manja masih agak kesal dengan perilaku bapak yang dulu terhadap bunda Manja. Udah gitu kan semenjak cerai dari bunda, bapak nikah lagi, kemudian punya anak, terus mereka ternyata bercerai lagi. Anak itu tinggal sama nenek, jadi Manja agak sedikit kesal karena harus ngurusi banyak adik juga, jadi agak sedikit kurang jarang bermain-main sama kawan-kawan. Oke, begitu. Ayah sudah berubah belum? Sudah sih Pak, tapi belum sepenuhnya berubah. Dia sudah tidak lagi memakai narkoba jenis sabu-sabu, dan ganja, dan juga dan juga cuman dianya masih kayak melaga ayam. Ya lagi ayam itu masih ya. Oke. Ya tadi Manja ceritakan Manja agak malas sih ngurus adik-adik. Kenapa adik Manja? Sebenarnya adik yang dari bapak itu, anak dari bapak cuma 2 Kak, tapi kecil-kecil. Kemudian ibu karena ibu udah nikah, namun masih tinggal rumah sama nenek, ada 2 juga. Jadi ketika pulang sekolah karena ada capek juga harus ngurusi orang itu lagi, jadi agak sedikit kesal. Kesal ya, 4 orang gitu ya. Usianya berapa kira-kira? Yang pertama 3 tahun, yang kedua 2 tahun 2 bulan, yang ketiga 1 tahun, yang keempat 6 bulan. Oke, jadi Manja membantu semua mengurusi itu? Iya. Oke, sekarang Bapak tanya deh kalau bisa membantu tadi. Yang pertama yang paling besar tadi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Manja ngurusinya gimana? Ya, kadang kalau Manja tidurkan dulu tuh yang 1 tahun itu, kemudian yang 3 tahun karena kan sudah sedikit berakal, jadi agak enak Pak untuk ngurusinya. Yang 2 tahun karena dia laki-laki agak sedikit lasak juga. Yang masih 6 bulan itu dia dominan ke mamanya karena agak nggak mau lepas dari mamanya gitu. Iya, yang satu lagi? Yang satu lagi. Yang 6 bulan tuh gimana? Yang 6 bulan ya kadang kalau pas tidur kan masih anak kecil agak sedikit sering tidur. Namun kalau udah bangun karena anak kecil sering minta susu, kemudian sering juga kencing kan, gantiin popoknya juga. Kadang memang sih pakai pampers kan Pak. Tapi ya namanya anak kecil kasihan juga kalau lama-lama pakai pampers kan. Oke, tapi berarti Manja sayang kan sama mereka kan? Sayang sih Pak, tapi ngurusinnya agak sedikit kesal aja. Agak sedikit kesal, capek tadi ya. Oke, ya. Kemudian tadi komunikasi dengan ayah juga masih kurang efektif. Apakah Manja belum mencoba untuk sering berkomunikasi? Belum. Ya. Tapi bapak sering juga nelponin, terus tanya kabar. Tapi karena Manja masih agak sedikit kesal, kadang Manja ladeni, kadang enggak Pak. Gitu ya. Oke, ya tadi sekarang Bapak posisinya di mana? Bapak di Bagan Batu juga, tapi lain daerah sama Bunda. Gitu ya. Oke, ya. Kira-kira tindakan Manja tadi itu kadang meladeni, kadang juga diopeni tadi kan. Kalau ayah nelpon baik atau enggak? Enggak. Kira-kira kalau Bapak nelpon selain nanya kabar, nanya apa lagi? Nanya kabar adik-adik, dan juga kan nanya kayak mana harinya, terus apa yang lagi alami hari ini, kemudian hari-hari sebelumnya ditanya juga. Kemudian kayak bagaimana kebutuhan Manja apa. Oke, itu komunikasi dengan ayah atau bapak ya.
Kemudian kalau komunikasi dengan bunda yang saat ini jauh walaupun sedang berkonflik gimana? Ya agak sedikit sering sih Pak, karena kan gimana pun ya ibu saya karena mau gimana ya itu juga karena mungkin ada saya kesalahan dengan dianya, jadi saya lebih dominan saya yang menelpon ke bundanya. Tapi bunda juga kayak udah aja sama dia, namun karena bunda udah berkeluarga lagi mungkin agak sedikit sibuk dengan keluarganya, jadi kadang kalau manja menelpon malam kadang diangkat, kadang enggak, manja ngechat malam itu kadang besoknya baru dibales. Oh berarti bunda sudah menikah lagi ya? Iya. Oke. Udah punya adik juga lagi manja? Udah. Berapa manja? Satu namanya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Berapa tahun usianya? 3 tahun Pak. 3 tahun. Ya oke. Berarti ini adik manja banyak nih sekarang ya kan. Oke berarti manja yang paling besar nih ya. Oke. Ya. Nah sekarang ini kita setelah manja ceritakan semua permasalahan manja ya, dari ayah atau bapak ya, bunda, kemudian permasalahan dengan nenek, dan kemudian adanya konflik tadi, ya, kesalahpahaman dengan tentang ekskul, ya, kemudian permasalahan di sekolah juga. Ya. Nah, kira-kira, ya, apa sih yang manja inginkan dari semua permasalahan yang manja sebutin? Ya ini semuanya kelar dan itu ingin kembali kayak dulu lagi, baik-baik saja ya gitu. Ingin jadi diri manja yang dulu, tidak nakal, tidak melawan sama orang tua. Nah, oke yang manja. Stop dulu Bu Il. Oke ya, berarti tadi manja sudah mengatakan keinginan-keinginan manja. Oke, kemudian manja kan tadi kita kontrak waktunya 40 menit. Nah, ternyata ya waktunya udah mau habis. Ya, manja juga ada pelajaran di kelas. Ya, Bapak juga sedang ada siswa bermasalah yang lain. Nah, karena permasalahannya belum selesai, apakah manja mau besok kita melakukan sesi konseling kedua? Ya bersedia. Bersedia. Kira-kira di jam keberapa nanti manja datang ke ruang BK? Jam ke-5 bisa nih. Kelima ya. Di jam kelima mata pelajaran apa itu? Pak. IPA. Ya, siapa gurunya? Bu Arma. Ya kenapa Bu Arma itu yang dipilih? Kan? Oke bisa dijelasin kenapa pengennya waktu jam itu? Karena biasa ada presentasi Pak. Presentasi. Oke. Kira-kira mengganggu nggak besok kalau ada presentasi terus manja datang ke ruang BK? Mengganggu nilai nggak? Nggak tahu sih Pak. Besok mungkin manja akan ngasih bahan dulu sama kawan manja, kemudian biar mereka yang menjelaskannya. Oke, itu berpulang kepada manja, tapi manja silahkan pikirkan kembali ya jam keberapa yang tepatnya apabila memang mengganggu dengan pelajaran manja ya, kemudian berpengaruh dengan nilai manja sebaiknya alihkan ke jam yang lain ya, yang lebih tidak ada tugas-tugas tertentunya, jadi nilai tetap aman. Itu pun nanti Bapak juga komunikasikan dengan guru-guru yang lain ya, Bapak nanti memanggil manja untuk melakukan sesi konseling yang kedua. Oke manja. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dululah pertemuan kita pada sesi konseling yang pertama ini. Ya. Gimana menurut manja? Senang nggak kita ada dilakukan sesi konseling ini untuk menyelesaikan masalah ini? Senang sih Pak, kayak ada kawan cerita juga untuk menceritakan masalah, tapi juga kayak lebih puang gitu karena ada menceritakan masalahnya. Tapi kita belum selesai nih sesi konselingnya kan? Ya besok kita akan mulai merencanakan apakah tindakan-tindakan yang harus manja lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang manja alami. Siap? Siap.
Ya Pak. Oke, ya nanti setelah dari sini Manja silakan kembali ke kelas. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali Manja sudah bersikap terbuka, sudah mau datang ke ruang BK. Mudah-mudahan besok kita bisa merencanakan ya semua tindakan-tindakan yang perlu Manja lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Oke. Kalau gitu Bapak sudahi dulu. Ya, silakan kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, siap.